Recording in progress. Itu Yang ini, Mbak, atau? yang legend sama dengan itu, legend sama dengannya kamu hapus deh. Oke, itu Oh, ini legend dihapus. sama dengan. Iya. Coba itu run dulu deh itu. Oke, berarti masalahnya yang di lokator 1 itu coba ganti aja petik itu hapus dulu lokator 1-nya. Oke, terus dalam petik misal apa ya, top left aja deh. Top left. Top left. Legend sama dengannya dihapus aja itu. Oke, coba run. Oke, udah nggak ada errornya kan? Oke, sudah JHM. Terima kasih, Mbak. Oke, itu kalau mau ganti letak ininya, ganti aja argumen yang top left-nya tadi ya. Kalau mau mengganti letak dari legend-nya itu letaknya mau di mana? Kalau top left itu kan artinya atas kiri ya, left itu kiri, top atas. Mau ditaruh misal atas kanan ya ganti aja top right, kalau bawah ganti bottom right gitu ya. Saya stop, Mbak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada kendala? Yang lain gimana? Apakah ada yang error lagi? Atau mungkin ada yang kelewat? Kita cek ya tadi. Oke, di sini mungkin single moving average ya bagus ya hasilnya. Di sini MAPE-nya 8% ya, lumayan lah, kecil ya termasuknya. Oke, tadi karena datanya adalah data yang konstan. Dan kalau data konstan itu kan memang bagusnya antara single moving average atau mungkin pakai single eksponensial ya. Oke, selanjutnya di sini gimana kalau data konstan itu kita coba pakai double moving average. Kira-kira double moving average sama single moving average kira-kira bagus yang mana kalau datanya konstan. Kalau secara teori kan tadi dijelaskan kalau data konstan itu kita gunakannya yang single, antara single moving average atau single yang eksponensial. Sementara kalau yang double itu kita gunakannya untuk data-data yang memiliki tren. Nah, jadi datanya konstan. Terus kita coba kalau double kira-kira lebih bagus atau lebih jelek daripada yang single ya. Untuk double moving average-nya di sini sama, saya gunakan N-nya 3. Jadi tadi kalau kalian N-nya bukan 3, coba kita samakan ya. Kalian samakan sesuai dengan yang kalian coba tadi N-nya berapa. Oke, di sini untuk double moving average karena fungsinya di R itu adanya adalah SM atau single moving average. Jadi untuk double moving average itu double-nya kita lakukannya secara manual ya. Jadi single moving average-nya kita gunakan fungsi yang sudah ada di R, menggunakan fungsi SMA, tapi untuk double-nya itu ya kita lakukan sesuai dengan persamaannya tadi. Untuk mencari pemulusannya itu adalah ada AT ditambah BT, di mana A-nya AT itu adalah
2 kali hasil pemulusan pertama, kemudian dikurangi hasil pemulusan yang ini DFTS SMA ini yang awal tadi ya, yang hasil data yang pertama kita, data yang kita jadikan objek dari TS-nya. Jadi 2 kali data awal atau 2 kali XT dikurangi dengan hasil smoothing untuk singlenya atau ST-nya. Kemudian BT-nya itu adalah XT dikurangi dengan ST. Kemudian double moving average-nya atau S2T-nya itu kita dapat jumlahan dari AT ditambah dengan BT. Nah, karena tadi kita gunakan 3, jadi kan akan ada pada pemulusan pertama, kalau 3 itu kan akan hilang 2 data. Nah, karena kita dari 2 data hilang, kemudian kita lakukan pemulus lagi, berarti kan kalau N-nya sama dengan 3 juga, ya berarti akan 2 lagi yang hilang. Jadinya di sini kita untuk double moving average dengan N sama dengan 3 itu kita kan kehilangan 4 data. Kalau yang kita lakukan N-nya misalkan 5, ya kalau 5 berarti pertama kita akan kehilangan 4. Kemudian di yang keduanya kita juga akan kehilangan 4 lagi. Jadi kita akan kehilangan 8 data kalau N-nya kita gunakan 5. Oke, di sini hasil ramalannya itu sama kayak di single moving average. Kalau FT itu kita ambil berdasarkan ST-1 atau dalam double moving average, ya FT-nya kita dapat dari S dari 2T-1-nya. Artinya pemulusan kedua. Oke, kita lihat di sini kita pemulusannya kita kehilangan pada data. Kemudian hasilnya tadi FT-nya adalah S-1. Nah, di sini untuk hasil peramalan di sini 117, mungkin kalau tadi yang smoothing yang single moving average kan 111 ya, sekitar 111 kalau nggak salah. Dengan data aktualnya itu 109, diramalkan 111. Kalau ini dari 109 ini untuk ramalan berikutnya 117. Ya mungkin agak jauh ya. Dari nilai ini kita mungkin bisa melihat iya lumayan kayaknya akan lebih jelek daripada yang single moving average, karena juga berdasarkan teori kalau datanya itu konstan, ya kita kalau kita plotkan di sini mungkin plotnya ya nggak beda jauh lah dengan nilai aslinya, karena kita N-nya masih relatif kecil, N-nya jadi nilai dari datanya itu belum terlalu perubahannya atau pemulusannya itu belum terlalu yang ekstrim ya. Jadi masih mengikuti pola, dan di sini kelihatan ya hasil pemulusannya kalau tadi dimulai ke-3, ini mulainya ke-6 karena mulainya adalah data ke-5 karena kita kehilangan 4 data. Oke, saya run dulu. Ini tadi ini ya, double-nya kita memang secara manual karena fungsi double-nya itu yang ada hanya untuk fungsi yang single-nya. Ya, untuk akurasinya atau kebaikan modelnya masih sama persis ya dengan yang tadi. Di sini kita lihat, kalau kita lihat berdasarkan SSE kan tadi yang SSE dari yang single moving average itu kan sekitar 5.000 sekian gitu. Nah, sementara ketika kita gunakan
double moving average itu nilai dari sum square error-nya kan lebih besar, 7.000 sekian. Kemudian dari MAPE, kalau kita lihat dari MAPE juga dia lebih besar. Tadi 8%, ini 9,8%. Berarti kan ya memang secara keseluruhan ini nilai akurasi dari nilai kebaikan modelnya ini di MA ini lebih besar nilai errornya dibandingkan dengan yang single moving average. Jadi bisa kita katakan kalau untuk data yang kita miliki ini, untuk data bagi hasil ini, dengan pola yang konstan tadi memang single average itu lebih bagus ketika kita menggunakan double moving average. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk double moving average? Ada yang mengalami masalah? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silakan Fikri. Ya, izin tanya Mbak, kalau misal saya pasang hanya 2, berarti pemulusan DMA itu nanti data akan hilang 2 dan ramah DMA akan hilang 3 ya Mbak? Kalau N-nya 2, yang hilang 2 yang apa ini? Yang pemulusan DMA, data 2 pertamanya NA. Data, kalau kita gunakan 2, ya kita hilang 2 itu, iya. Karena kan waktu kalau N-nya 2, waktu pemulusan pertama itu kita kehilangan 1 data. Nah, dari kehilangan 1 data, itu kan kita lakukan pemulusan lagi, berarti kan N-nya sama 2 nih. Nah, itu kan berarti akan kehilangan 1 lagi, makanya hasil pemulusan di MA-nya akan 2. Ini kalau 3 itu, kenapa ini hilang 4? Karena waktu step pertama pemulusan ketika N3 itu kan kita kehilangan 2 nih. Kemudian yang hasil pemulusan yang kita sudah kehilangan 2 itu kita lakukan pemulusan lagi, kan kita juga akan kehilangan 2 lagi. Atau secara total kita kehilangan 4. Jadi mungkin bisa, kalau mau tahu secara umumnya ya, ketika N itu sama dengan N, lalu kita akan kehilangan datanya berapa, bisa dicek. Berarti akan kita kehilangan 2 kali N-1. Kalau misalkan 10, N-nya 10 ya berarti kita akan kehilangan 18 data. Jadi semakin besar N-nya ya data yang hilang kan semakin banyak juga. Terima kasih Mbak. Oke. Yang lain, untuk moving average, ada yang ditanyakan nggak secara umum, baik untuk yang single moving average atau double moving average?
ini ini kalau kita bandingkan ya, tadi kita udah per single moving sama double moving masing-masing udah kita lihat. Kemudian kalau kita bandingkan hasilnya dalam satu plot antara perbandingan hasil pemulusannya itu kayak gimana kira-kira, apakah double sama single itu sebenarnya perbedaannya seberapa jauh sih sebenarnya ya. Dan di sini kalau mungkin kalau secara pola datanya di sini double itu sebenarnya lebih ngikutin ya, hampir lebih ngikutin lah pemulusannya ya. Tapi kalau pemulusannya di data di T yang sama itu mengikuti, sementara hasil ramalannya kan tadi dia nilai ramalan waktu ke T itu adalah nilai pemulusan untuk T-1. Jadi hasil ramalannya itu pasti akan bergeser satu kan, bergeser satu ke atas. Jadi ya kalau di sini pemulusannya di sini di ME mungkin hasil pemulusannya lebih ngikutin dari data aslinya, tapi hasil ramalannya kan dia akan geser satu. Jadi dia ya jadi kayak geser satu itu kan dia akan udah jadi kacau kan, satu data geser itu. Jadi di sini mungkin walaupun pemulusannya terlihat yang di ME itu lebih ngikutin data asli ya, tapi hasil ramalannya lebih bagus untuk yang single moving average. Ya ini di plotnya ini silakan kalian kalau mau ganti-ganti silakan ya. Di sini dari segi warna atau apanya ini LTY atau LTY untuk ngubah ininya ya, untuk ngubah jenis garisnya. Ini kan ada yang garis putus-putus, garis solid atau garis titik-titik gitu. Silakan kalian bisa ubah-ubah di argumen LTY ini untuk ngubah jenis garisnya. Kalau satu itu yang secara otomatisnya satu yaitu garis yang solid ini, dua ini yang garis putus-putus, tiga dan seterusnya silakan kalian coba-coba sendiri ya. Sedangkan untuk LWD ini untuk mengubah ketebalan garisnya. Kalau semakin besar nilainya ya garisnya akan semakin tebal. Kemudian di sini di title itu ada check.main ini untuk hurufnya itu seberapa tebal atau seberapa besar gitu ya. Kalau kalian ubah, nah ini kan tadi satu kecil, kalau saya ubah dua, dia udah pergantiannya udah lumayan drastis ya. Sedangkan font main ini untuk mengubah jenis hurufnya itu ada huruf tebal atau mungkin miring, tebal miring itu silakan kalian ganti di fontnya ya. Kalau dua ada itu miring, 4 untuk tebal dan miring silakan kalian bisa explore lebih lanjut. Ini kalau kita bandingkan secara bersebelahan ya, tadi kan jauh ya scrollnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang kan tadi di sini nilai dari keakuratan atau kebaikan dari pemulusannya kan kita lihat bukan berdasarkan dari pemulusannya dengan data aslinya, tapi berdasarkan ramalan dengan data aslinya. Makanya tadi di sini walaupun hasil pemulusannya dari DMA itu terlihat lebih mendekati asli, tapi nilai ramalannya dia justru malah DMA itu lebih jauh daripada nilai aslinya. Di sini cermin dari beberapa nilai keakuratan yang kita bentuk dari sum square error sampai mean absolute deviation. Di sini untuk double moving average di sini kan untuk semua nilai
kebaikan model itu semuanya dia lebih besar nilainya dibandingkan untuk yang single moving average. Jadi ya memang secara umum di sini single moving average untuk data yang konstan ini lebih bagus dibanding yang double moving average. Mungkin sekitar 30 menitan terakhir lah ya, 1 jaman nanti saya kasih data baru, nanti silahkan kira-kira data itu lebih cocoknya pakai metode pemulusan yang mana dari single moving average sampai hot wither ya. Saya lanjutkan dulu untuk eksponensial. Ini eksponensial kita coba gunakan data yang lain. Sebentar saya kirimkan untuk tanya ya. Link datanya sudah saya kirimkan ke chat. Silakan kalian akses seperti tadi. Kalau ditambah argumen separatornya itu koma, bukan titik koma ya. Oke, di sini untuk datanya itu ada data, saya lupa ini datanya data apa ya, saya cek coba. Kalau tadi itu data bagi hasil. Oh, ini nggak ada keterangan datanya data apa. Oke, di sini silakan panggil datanya. Selanjutnya seperti tadi sudah saya katakan di awal bahwa di time series itu kita harus melakukan plot data terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data. Dengan di sini kita bentuk objek time series dulu dengan fungsi TS. Kemudian di sini kalau kita lihat dari data, dari plotnya di sini kelihatan mungkin secara sekilas datanya ini udah nggak konstan lagi ya. Ini datanya kelihatan ada kecenderungan untuk menurun atau memiliki tren menurun ya, tren negatif. Jadi ya mungkin nanti antara single atau double, kalau secara teori mungkin akan lebih bagus yang double karena di sini data yang kita gunakan ini datanya dia memiliki tren atau memiliki kecenderungan tertentu. Ya, saya panggil datanya dulu. Ini terlalu cepat nggak? Kalian ketinggalan nggak ya? Oke, di R untuk menggunakan smoothing menggunakan eksponensial itu fungsinya adalah fungsi hot winters. Jadi nanti akan sama dengan fungsi yang kita gunakan untuk melakukan pemulusan dengan hot winters ya. Jadi sama-sama menggunakan fungsi hot winters. Terus bedanya nanti di mana antara ini hot wintersnya untuk yang eksponensial atau untuk yang hot winters. Nah itu nanti bedanya adalah di parameter yang kita masukkan di sini. Jadi di fungsi hot winters ini secara yang penting gitu ya. Yang penting itu ada 4 argumen ini. Yang pertama adalah objek time series kita atau data kita yang sudah kita bentuk ke objek time series. Kemudian ini ada parameter alpha, beta, dan gamma. Nah, ini kapan kita isi? Kalau yang kita lakukan itu adalah single exponential smoothing, itu yang kita perlu isi itu hanya argumen alfanya aja, atau di SES itu kan ada parameter alfa atau parameter untuk smoothingnya itu berapa besar. Nah, itu beta sama gamanya bisa kita
beri nilai false atau kita false ini artinya kita kosongkan. Jadi ini untuk menandai bahwa yang kita lakukan di sini itu smoothingnya adalah yang single eksponensial. Nah ini alfanya bisa kalian coba-coba mau nilainya berapa aja ya. Oke, kalau kita cek hasil dari PDF. Nah, di sini nilai dari kalau tadi kalian buka modul di dalam materi yang single eksponensial itu kan kita butuh nilai dari S0 ya, atau ST-1 gitu. Nah, di situ kan kita nilainya nggak tahu atau antara ST atau pakai yang L0 T0 itu ya tadi saya lupa untuk apa notasi yang digunakan di situ. Nah, tadi kan kalau secara mungkin disebutkan tadi oleh Bu Yeni kalau secara program di Minitab itu biasanya S dari S0-nya itu akan diambil rata-rata dari 5 pengamatan pertama. Nah, itu terus kalau di sini kita digunakannya apa gitu. Nah, di sini secara default-nya saya juga kurang begitu belum mengulik sampai ke dalam fungsinya itu. Jadi mungkin nanti kita habis ini bareng-bareng kita cari ya infonya. Jadi di sini dia akan memberikan nilai S0 awalnya itu nilainya berapa atau di sini A-nya itu nilainya berapa. Tapi kan parameter alfanya udah kita set 0,2. Kalau 0,2 di sini diberikan nilai smoothing awalnya itu adalah 2,76. Jadi ini yang menjadi S0 ketika single eksponensial itu. Nah, di sini di dalam kita tanpa menghitung secara fungsinya dari Hall Winters itu sudah diberikan nilai kebaikan modelnya berupa sum square error-nya. Bisa kita akses dengan $SSE atau sum square error itu kalau kita data yang kita punya tadi kita lakukan single exponential smoothing dengan alpha 0,2 itu dihasilkan SSE-nya itu sebesar 115 sekian. Nah, ini mungkin dari sini kalau mau nyari yang diberikan hanya SSE, MAPE, MAD, dan yang lainnya, ya kita harus ngitung sendiri, ngitung manual kayak tadi ya. Oke, ini kalau kita mau melihat hasil ramalannya itu atau hasil smoothingnya itu hasilnya kayak gimana. Nah, ini untuk hasilnya ya. Hasil kan single, terus tadi di sini untuk kita set tadi 0,2 kita dapat hasil dari smoothingnya itu adalah atau hasil ramalannya ya, ini hasil ramalan untuk dari single eksponensial itu kita kehilangan satu data. Oke, kalau untuk ngeramalkan tadi kalau di yang moving average itu kan untuk ngeramalkannya kita FT-nya itu adalah S T-1. Sementara di dalam single moving average itu kan hasil ramalannya kan tadi ada ya fungsinya. Saya cek dulu. Ya, seperti yang kita ketahui, Sisi bukan kerap sekali mengadakan pertemuan dengan Angkatan Laut mengingat aliansi yang terbentuk antara Marin bersama nama-nama besar bajak laut itu. Cuman kita lagi-lagi sama-sama tahu ya, Sisi bukan terasa lebih rebel sehingga dirasa-rasa sulit punya hubungan baik dengan Marin. Kalau nggak karena hari ini seperti kasus Usman Lubis. Di sini kan untuk single moving average itu nilai
smoothing ke T-nya ini ada alpha XT ditambah 1 min alpha ST min 1. Nah, tadi yang nilai A yang ada di output tadi yang nilainya berapa tadi A-nya? A-nya itu 2,76 sekian itu adalah nilai dari ST min 1-nya ini. Jadi S1-nya ya, S1-nya itu yang 2, sekian itu. Sementara untuk nilai hasil peramalannya itu kan FTS T-1. Jadi S1-nya tadi yang hasil dari A-nya itu, kemudian hasil ramalannya ngambilnya kan tadi min 1-nya atau sebelumnya. Di sini kalau kita selanjutnya untuk meramal beberapa periode ke depan. Kalau tadi kan di moving average kita mungkin hanya bisa satu aja ya, tapi kalau di yang eksponensial, single eksponensial ini kita bisa melihat hasil ramalan untuk nggak cuman untuk satu waktu saja, tapi kita bisa melihat untuk beberapa waktu ke depan. Tadi kan tinggal hanya kan tadi ada sama Bu Yeni kan udah dijelasin ya tadi ada yang tanya juga kan tadi kalau nggak salah itu yang nilai dan ketiganya dari mana, yaitu hanya tinggal nilai alpha XT ditambah tadi 1 min alpha ST dikalikan H gitu ya kalau nggak salah. Nah, hanya yang kalau cuman satu waktu ya hanya satu, kalau dua waktu ya hanya dikalikan 2. Nah, di sini untuk melakukan ramalan untuk sekian waktu ke depan bisa digunakan fungsi forecast. Kemudian mau berapa waktu yang kita ramalkan. Misal saya mau 10. Nah, ini akan memberikan waktu hasil karena datanya kan tadi di sini sampai 36 aja ya, sampai 36. Kemudian kita mau ngeramal atau melakukan prediksi untuk waktu ke 37 sampai ke 46. Nah, ini akan diberikan ini kelihatan kan hasil peramalannya itu ternyata konstan, dia hanya di angka konstan di 2,76 sekian. Nah, ini kenapa kok udah konstan? Jadi di time series ini berlaku untuk hampir semua di time series ya, nggak hanya untuk smoothing, tapi nanti juga di model-model autoregresif atau model ARMA itu juga akan berlaku juga. Jadi semakin hanya atau waktu peramalannya itu semakin panjang, itu hasil ramalannya itu akan semakin konstan menuju ke nilai tengahnya. Jadi di sini ternyata satu ramalan, ya 2 ramalan dan seterusnya ternyata dia sudah konstan terus nih ke nilai tengahnya. Yang berarti mungkin nilai tengah dari datanya itu 2,76 sekian. Nah, di sini juga diberikan juga selang atau interval kepercayaan untuk 80% dan 95%. Jadi ini batas LO atau lower bound-nya, batas bawah untuk interval kepercayaan 80%, batas atas interval 80%. Ini sama untuk 95%, batas bawah dan batas atas. Nah, ini kelihatan kalau semakin waktu atau semakin periode yang kita ramalkan itu semakin besar, maka interval kepercayaannya itu akan semakin lebar, walaupun datanya ini hasil ramalannya konstan di satu poin, tapi interval kepercayaannya dia kalau periodenya semakin jauh ya interval kepercayaannya dia akan semakin lebar juga. Ini terlihat baik dari yang 80% atau yang 95%. Ini mungkin kalau kita gunakan 95% ini nggak akan beda dari 0 ya ramalannya, karena 0 termuat di dalam interval ini. Selanjutnya kalau mau kita plotkan antara data asli dengan
data hasil smoothingnya ya. Di sini kalau kita lihat ini smoothingnya udah mengikuti trennya, mengikuti data asli, tapi ya memang udah di sini kelihatan dengan alpha 0,2 aja ini udah ini ya smoothingnya udah lumayan smooth, udah lumayan mulus lah ya hasilnya. Ini saya lanjut dulu ya. Ntar kalau ada yang kelewat atau mau ditanyakan setelah kita selesaikan ini dulu. Ini kalau kita plotkan hasil ramalannya di yang kelihatan ramalannya kan konstan ya dari waktu 37 sampai 46 itu dia konstan di sama nih ramalannya, tapi di sini tadi interval kepercayaannya itu akan semakin melebar untuk periode yang semakin panjang. Nih, oke, selanjutnya di sini kita mau gabungin antara data asli, terus data hasil pemulusan, dan data ramalannya itu. Oh, ini data ramalannya, bentar, kayaknya ada yang belum keren ya ini. Hmm, data size-nya itu yang ini. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini namanya buat teman-teman semua yang GF2TS. Ini nilainya harusnya di bawah ini ya. Time period YT-nya dulu kenapa kok ada dia plotnya di situ. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. pertama kali nikah perasaan gue tuh campur aduk, ada bangganya, ada bangga karena akhirnya jadi tuan karena pacar gue terus gue udah kepala karena setelah gue jalanin ternyata pernikahan itu nggak semudah yang gue pikir, masalah bisa datang dari terutama dari makanya gue suka ini sama teman-teman angkatan gue usianya masih muda tapi udah pada finansial, sementara gue masih finansial sama gue walaupun juara 3 suci pernah masuk tinggi tapi gue sama kayak teman-teman sini, gue masih di titik dimana kalau gue datang ke toko baju gue ternyata cuma pengen lihat dia doang, apa mak gue udah panik gitu kan Tiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh. akhirnya yang gue lakuin gue nanya enggak mbak baju ini apa ya, Satu.
Ya, di sini ya. Sini. Biru itu data pemulusan. Data aktual. Ini karena setelah NA ya, jadi dia naik ke atas karena ini ada NA, kemudian jadi harusnya runningnya sekali aja. Ya, bentar saya clear dulu karena tadi 2 kali running. Tapi karena saya mengubah ini ya dari 5 ke 10, makanya ada 9. Ini ya. Jadi yang garis yang hitam itu yang data aslinya, yang biru hasil pemulusannya. Di sini hasil pemulusan dan nilai ramalannya geser 1 sih ya ini. Karena tadi FT itu sama dengan ST-1. Dan tadi hasil ramalannya kan terlihat konstan di 2,7 sekian. Ya, ini kalau kita lihat dari kebaikan modelnya atau dari ukuran akurasinya, di sini ketika kita menggunakan single eksponensial, tadi datanya memiliki tren itu ternyata mungkin SSE-nya terlihat kecil ya, tadi 115. Kalau yang data pertama kan tadi sampai 5.000 sekian, mungkin kita akan mikir ini kayaknya akan lebih bagus nih karena SSE-nya banding tadi lebih kecil, tapi lihat ternyata di sini nilai MAPE-nya itu sangat besar ya, 52%. Kalau MSE, RMSE, MAD mungkin dibanding yang data pertama tadi ini kelihatan lebih kecil. Tapi tadi seperti yang saya katakan, kalau mau lihat perbandingan antar data itu mau yang kira-kira general untuk semua data, walaupun skala datanya beda, itu melihat aja dari MAPE-nya. Karena kalau SSE, MSE, RMSE, MAD itu sangat bergantung ke skala datanya. Kalau MAPE, karena dia sudah nilai persentage-nya, ya dia skala data berapapun akan terkonversi ke 0 sampai 100%. Jadi tadi konstan kita gunakan moving average tadi kan cukup bagus ya, 8%, 9%. Ini ternyata 52%. Jadi mungkin ya dari segi pemilihan alfa ya mungkin
bisa jadi faktor yang alfanya mungkin belum tepat. Jadi memang di sini ya kita untuk mencari alfa yang tepat itu berapa itu kita harus trial and error karena nggak ada patokan ya alfa yang bagus itu kalau datanya kayak gini nilai alfanya berapa nggak ada, jadi kita memang harus mencoba-coba alfa dari 0 sampai 1 kira-kira mana yang bagus. Mungkin bisa kita lakukan pemodelan menggunakan grid search gitu ya, misal untuk mencari kira-kira alfa yang bagus yang mana. Ini untuk single moving average, single exponential, hasilnya ya walaupun tadi dari plot kelihatan ya mungkin karena terlalu ini ya, ini polanya tuh udah 0,2 tapi smoothingnya udah ya lumayan udah sangat smooth kan kalau kita bandingkan dengan data aslinya yang mungkin masih jugglingnya tuh lumayan. Kalau yang data pertama tadi kan jugglingnya data asli dengan pemulusannya kan hasil pemulusannya masih ada juga tuh bentuk naik turunnya fluktuatifnya, tapi ini kan udah smooth banget kan ya. Jadi makanya nilai MAP-nya sangat besar karena ya tadi kalau kita bandingkan memang dari plotnya kelihatan gitu. Untuk single eksponensial ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin di smoothing memang masih ini ya, smoothing belum terlalu yang pemodelannya nggak seribet yang nanti besok kita akan belajar ARIMA, GARCH, VAR itu mungkin akan lebih di situ kita banyak pilihan gitu. Ini saya lanjut dulu ya ke double eksponensial. Di double eksponensial di sini fungsinya sama menggunakan fungsi Winters, tapi di sini kita tambahkan satu argumen. Kalau di single eksponensial kan tadi argumennya yang kita masukkan hanya alfa ya, nilai alfanya berapa. Nah, di sini untuk double eksponensial itu ada 2 argumen. Di sini kalau kita lihat di materi double itu ada di sini parameter alfa dan yang kita menghitung TT ini kan ada gamma ya. Iya kan ya, ini L ini kan gamma ya. Tapi di sini ini adalah parameter betanya. Nanti gamma itu untuk parameter yang hot winters ya. Jadi alfa sama beta atau dinotasinya sebenarnya alfa dan gamma. Nah, di sini kita butuh dua parameter. Kemudian dari 2 parameter, kalau tadi di single moving average kan di single eksponensial itu kita hanya butuh alfa, kemudian nilai yang dihasilkan dari proses DR itu kan ada nilai A tadi, atau A itu tadi yang ST-nya ya, nilai ST awalnya tuh berapa. Nah, di sini kita butuh ada L0 dan T0. Jadi hasil dari ketika kita dua masukkan fungsi itu nanti akan diberikan nilai L0 dan T0 awalnya itu nilainya berapa. Nah, di sini ketika alfanya kita set 02, 03 dengan datanya kita tadi diberikan L0 dan T0-nya, atau di sini L0 itu A dan T0 itu B. Ini diberikan nilainya masing-masing 1,5 dan negatif 0,26 sekian. Nah, di sini sama kayak tadi, karena kita masih sama-sama menggunakan fungsi hot winters, jadi bisa kita lihat nilai keakuratannya atau nilai sum square error-nya di sini 267. Tadi yang pertama itu 115 ya. Jadi mungkin ini walaupun datanya memuat tren, tapi ternyata double eksponensial di sini
justru hasilnya lebih jelek daripada yang single eksponensial dari berdasarkan sum square errornya. Untuk langkah selanjutnya itu sama persis dengan yang single. Nah, di sini kalau tadi di single tadi kita kehilangan satu data, tapi kalau di double ya kehilangannya jadi akan 2 kali lipatnya, kan sama dengan yang di moving average tadi. Kalau di moving average kehilangan 2, ya di double moving average-nya akan kehilangan 2 kali lipatnya. Kalau hilang 2 ya hilangnya akan 4. Tapi kalau di sini karena kita tidak set berapa nilai M, tapi yang kita set di sini kan adalah alfanya, atau alfa di sini itu bobotnya yang secara bukan yang kayak moving average kan dia kita ngerata-rata sebanyak berapa. Kalau di sini karena nggak kayak gitu ya, kalau alfa berapapun ya kalau di single kita kehilangannya 1. Sama kayak ini alfa berapapun, beta berapapun, di sini kalau double eksponensial ya kita kehilangannya di pemulusannya ya 2 data yang hilang. Nih, kalau kita ramalkan untuk 5 waktu ke depan, nah ini mungkin hasil ramalannya, kalau yang tadi di single eksponensial itu hasil ramalannya kan dia untuk 5 waktu ke depan dia udah konstan ya, hanya di nilai yang sama. Nah, di sini untuk yang double eksponensial untuk nilai ramalannya mungkin nggak konstan kayak tadi, tapi kita lihat di sini nilainya itu akan menurun, dia akan menuju ke nilai tertentu nih ya. Kalau saya perbesar, kayak dia belum konvergen ke satu nilai ternyata. Nah, ini dia karena kalau kita lihat tadi kan datanya polanya menurun ya, atau punya tren, jadi ya dia akan menurun terus sampai ke nilai rataannya itu. Nah, ini rataannya berapa ya? Coba kalau 20 kira-kira ini masih terus, jadi dia akan terus menurun hasil ramalannya karena tadi trennya menurun ya, jadi diperkirakan kalau berdasarkan double eksponensial ini ya dia karena polanya menurun dia akan mengikuti pola, jadi polanya ya akan menurun terus. Nah, ini hasil pemulusannya mungkin agak bentuknya agak ini ya, agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi masih pemulusannya kan polanya masih mengikuti dari bentuk aslinya, karena tadi SS dari S1-nya mungkin nggak beda jauh dengan nilai rata-ratanya data, tapi ini ada 2 parameter L0 dan T0 yang mungkin nilainya tadi berapa ya, L0 sama T0 itu kan karena tadi tren juga dia 1 dan negatif, ini kan ya lumayan jauh, jadi hasil pemulusan untuk data-data awal itu dia masih inilah ya, masih jauh dari nilai aslinya. Tapi di sini terlihat mungkin di periode sekitar ini 20, sekitar 18, 15 ini udah mulai ngikuti pola dari data aslinya. Kalau kita lihat di sini ramalannya ya ini dia akan terus menurun untuk waktu yang semakin besar ya, dia akan ramalannya akan terus menurun ya ini. Di sini kalau kita lihat ya hasil ramalannya dan pemulusannya karena tadi cuma geser 1 ya.
Kita lihat akurasi modelnya deh. Oke, di sini tadi SSE-nya kan kelihatan lebih kecil ya tadi yang single kayaknya 100 sekian, tapi yang double-nya itu 200 sekian. Di sini ternyata kalau kita dari mapenya itu mape dari yang single itu ternyata lebih besar daripada yang double, karena tadi kalau kita lihat itu kan memang datanya kan punya tren, dan kalau secara teorinya kalau data punya tren, datanya ada tren itu ya lebih cocok digunakannya yang double ketimbang yang single. Kebalikan kayak yang ilustrasi pertama tadi kan datanya konstan, tadi antara single moving average sama double lebih bagus itu yang single, tapi ini karena tadi datanya muat tren, ternyata di sini dari mapenya lebih bagus untuk yang double. Tapi untuk nilai yang lain yang basisnya bukan percentage ya, yang bagus yang basisnya itu errornya aja, itu mungkin secara umum ini yang single lebih bagus, hanya dari mapenya aja nih yang mapenya lebih kecil. Tapi untuk nilai kebaikan yang lain SES itu lebih bagus daripada yang DES. Hasil pemulusannya ya, atau hasil smoothingnya antara SES sama DES itu yang merah itu mungkin dia lebih ngikutin pola dari data aslinya ya, daripada yang DES. Dan tadi untuk SES itu kan kalau ramalan 5 waktu ke depan tadi mungkin konstan, tapi kalau untuk DES tadi kan dia mengikuti pola dari trennya itu, tadi dia akan terus menurun untuk semakin panjang waktunya ya nilainya terus menurun. Oke, untuk SES sama DES, DES ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini untuk yang eksponensial. Oke, 1 jam lagi nanti saya kasih data, kalian coba identifikasi ya kira-kira mana yang lebih bagus dari semua model, yang semua metode pemulusan yang kita bahas hari ini. Terakhir itu tadi ada metode Winters atau Hot Winters, di mana Hot Winters itu kita gunakan ketika data yang kita miliki itu memiliki pola seasonal atau musiman ya. Tadi kan kalau yang konstan sama tren pakainya salah satu antara yang moving average atau eksponensial. Nah, kalau seasonal itu gimana? Apakah moving average sama eksponensial masih bisa kita gunakan? Ya, kalau bicara masih bisa digunakan atau enggak ya pasti masih bisa, tapi apakah akan menghasilkan
pemulusan yang bagus dan hasil ramalan yang bagus itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan, karena di moving average sama di eksponensial dia tidak mampu menangkap pola yang berulang. Dia mampunya hanya menangkap pola yang konstan, dan tren kalau menurun ya menurun terus, kalau konstan ya dia akan konstan. Tapi dia nggak bisa menangkap pola yang dia itu polanya berupa pola siklik gitu ya, atau berulang atau seasonal. Itu moving average sama eksponensial tidak mampu menangkap trennya itu, menangkap dari musimannya itu. Jadi kita gunakan hot winters. Nah, di sini datanya beda lagi ya dengan yang tadi. Ini URL-nya sudah saya kirimkan di chat, silahkan kalian bisa akses datanya ya. Nah, datanya ini data yang sudah beda lagi dengan yang sebelumnya. Seperti sebelumnya, di sini kita lakukan plot datanya. Nah, di sini kita, di sini tadi untuk yang kasus-kasus sebelumnya itu ketika kita membentuk dari pola dari membentuk objek time series itu kan kita hanya cukup kolom mana yang mau kita bentuk menjadi objek time series. Nah, di sini ketika datanya itu berupa data seasonal, kita perlu menambahkan argumen frekuensi. Frekuensi ini maksudnya pola seasonalnya itu dia berulang setiap berapa periode sekali. Jadi mungkin ini ya, kalau kita mau melihat cara taunya frekuensinya itu, kita milihnya nilainya berapa ya, kita lakukan dulu aja sebelum plot yang sebelum kita ubah ke bentuk ini ya, bentuk objek dari time series-nya. Ini bisa kita plotkan DF3 GT, oke. Ini kalau itu poin aja ya, saya lupa ini tipenya yang garis sama itu apa ya dulu. Type itu ketika line part alone. Jadi B. Di sini kalau kita tadi kan butuh ketika mau ngubah objek dari datanya itu menjadi time series, kita butuh frekuensinya itu atau pola dari musimannya itu setiap berapa data sekali kayak gitu kan. Nah, itu caranya ya untuk mengetahui kita plotkan dulu aja datanya, kira-kira polanya ini berulang setiap berapa periode. Ini mungkin kita bisa ngitung aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya 12 lah ya, ini mulai sini kan udah periode baru lagi tuh. Jadi ini kayaknya data bulanan ya. Data bulanan selama 1, 2, 3, 4, selama mungkin 4 tahun. Jadi dari sini, dari plot awal ini mungkin kita bisa melihat ini datanya itu berulangnya atau musimannya setiap 1 tahun sekali, artinya setiap 12 bulan sekali. Jadi di sini frekuensinya bisa kita set nilainya 12. Kalau
polanya dia berulangnya setiap misal 4 titik sekali atau mungkin 5 titik sekali, ya berarti pola frekuensinya kalian bisa ganti sesuai dengan pola dari musimannya ini, dia itu berubahnya setiap berapa titik sekali. Ini karena tadi kita hitung itu setiap 12 titik sekali, jadi frekuensinya kita ubah ke frekuensi yang 12, atau ya kalau kita plotkan ya sama aja kan plot dengan yang sebelumnya tadi. Oke, kita udah dapatkan tadi dalam metode Hall Winters itu ada yang dia polanya itu, seasonalnya itu dia ada yang aditif, ada juga yang multiplikatif. Terus membedakan kira-kira ini dia aditif atau multiplikatif. Tadi kalau nggak salah sudah dijelaskan kan oleh Bu Yeni, kalau aditif itu cirinya dia akan konstan ya. Jadi lebar atau apanya ya? Ya lebarnya kan ya, lebarnya itu untuk setiap dari waktu ke waktu itu dia akan tidak mengalami perubahan, artinya dia konstan. Ini kan mungkin ini cenderung konstan ya dia perubahannya dari waktu-waktu. Kalau multiplikatif itu tadi yang dari plotnya itu mungkin periode seasonalnya itu akan mengalami perubahan, entah semakin waktunya panjang dia semakin mengecil atau mungkin semakin melebar. Ini mungkin konstan. Oke, pertama karena tadi konstan, jadi kita gunakan untuk aditif ya. Oke, di sini untuk kita gunakan fungsi Hall-Winters tanpa kita masukkan argumen alfa, beta, dan gamma. Di sini fungsinya dia akan secara otomatis mencari sendiri nilai alfa, beta, gamma yang sesuai untuk data kita ini. Karena tadi kalau nggak kita masukkan, itu artinya nilai alfa, beta, gamanya dia akan dianggap itu tanpa kita masukkan, sehingga dia akan mencari sendiri, dan itu secara otomatis kita melakukan smoothing menggunakan Hot Winters dengan Hot Winters-nya itu yang aditif. Oke, kita coba lihat fungsi dari Hot Winters-nya ya. Ini secara otomatis kan dia akan di-set ke 0 ya. Kalau beta dan gamma di-set ke false, tadi dia non-seasonal fitting, artinya eksponensial. Tapi kalau kita nggak mengisi sama sekali, itu akan nilainya 0, dan nanti secara otomatis akan dicari nilai yang baiknya. Oke, di sini berdasarkan tadi kita nolkan nilainya terbaiknya alfanya 0,03, kemudian beta 0,09, gammanya 0,26 sekian. Dengan di sini nilai koefisiennya itu ada A, B, atau tadi kalau di seasonal itu hampir sama dengan eksponensial, ada L0 dan T0 ya. Kemudian karena tadi seasonalnya itu setiap 12, jadi di sini ada nilai parameter untuk setiap seasonalnya, yaitu S1 berarti ini untuk mungkin bulan 1, S2 ini untuk bulan 2, dan seterusnya. Jadi bobotnya itu dia nilai S-nya itu S dari nilai awalnya itu adalah ini. Jadi untuk bulan pertama itu negatif 4.000 sekian, sampai bulan yang ke-12 itu negatif 3.400 sekian. Terus kalau kita lihat sum square error-nya di sini, ya sum square error-nya sangat besar ya, karena tadi juga range datanya sangat besar. Kalau kita cek range dari DF3 ya.
Ini kalau kita lihat range datanya, data deretnya kan memang dari 11.000 sampai 23.000. Jadi ya sum square error-nya ya wajar kalau sampai jutaan ya. Tadi aja yang range-nya hanya puluhan, dia sum square error-nya sampai ratusan kan, sampai 100 200. Jadi bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lah. Oke, ini Oke, kalau kita lihat data hasil smoothingnya itu kayak gimana, jadi di sini tadi kalau moving average kita akan kehilangan sebanyak, kalau single akan sebanyak n-1 data, double akan kehilangan sebanyak 2 n-1 data. Kemudian kalau di single eksponensial kita akan kehilangan 1 data, sementara di double kita kehilangan 2 data. Nah, kemudian kalau di hot winters itu kita akan kehilangan berapa banyak data di sini. Di hot winters ini kita akan kehilangan sebanyak, seasonalnya itu periodenya berapa. Kalau 12, ya kita akan kehilangan 12 data. Kalau seasonalnya itu periodenya adalah 4, ya kita akan kehilangan 4 data. Jadi kalau frekuensinya semakin besar ya kita akan kehilangan banyak data juga di sini. Jadi ini 12993 itu adalah mulai untuk YT yang ke-13 ya. Di sini di slice-nya yang mulai ke-13 karena untuk hasil pemulusannya kan kehilangan 12 data. Jadi NA semua dari 1 sampai 12. Kemudian kalau kita forecast atau kita lakukan ramalan untuk 1 tahun ke depan atau mungkin selama 12 bulan. Nah, ini secara otomatis ketika kita set-nya itu 12, di sini datanya itu indeksnya diberi indeks bulanan ya. Jadi ini kenapa kok jadi 5 Januari? Karena tadi dia berulangnya 4 kan tadi ada 4 bentuk seasonal kan ya. Jadi dianggap itu 1 Januari, 1 Februari, kemudian tahun keduanya jadi 2 Januari, 2 Februari, sampai seterusnya tahun ketiga, keempat, karena tadi sampai 4, terus kita mau ngeramal tahun kelima ya ngikut jadi 5 Januari sampai 5 Desember ini. Oke, ini plot kalau mau kita plotkan hasil nilai smoothingnya dan nilai data aslinya, ini mungkin smoothingnya ya dikit lah ya smoothingnya, berarti karena setelah di smoothing ternyata pola datanya ya masih hampir mirip kan dengan data aslinya. Kalau kita lihat hasil ramalannya di sini ya cukup bagus ya, karena dia mampu menangkap pola seasonal dari datanya ini. Kelihatan tadi di sini nilainya juga kayak dibandingkan dengan yang nilai aslinya nggak akan beda jauh. Nih, dia terlihat mampu mengikuti pola dari seasonalnya. Kalau kita cek nilai kebaikan modelnya, itu terlihat MAPE-nya sangat kecil ya dibanding, walaupun tadi SSE-nya itu sampai jutaan, ya karena tadi kita lihat range senjatanya emang sampai puluhan ribu. Tapi di sini MAPE-nya terlihat sangat kecil. Dia nilainya hanya 2, sekian. Kalau kita bandingkan yang sebelumnya kan tadi ada yang 45, 50 sekian. Kan sangat besar. Ini nilai MAPE-nya sangat kecil ya. Oke, kalau kita mau seasonalnya itu yang multiplikatif gimana? Tadi kan mau memutuskan multiplikatif atau adiktif, ya kita bisa melihat apakah dari pola seasonalnya itu lebarnya sama atau enggak. Mungkin tadi di data yang punya kita memang terlihat dia adiktif ya. Tapi gimana kalau multiplikatif, apakah nanti hasilnya akan lebih bagus ataukah malah lebih jelek?
Nah, di sini ya summary modelnya akan sama aja karena cuman beda dari multiplikatif sama aditifnya aja, kan cuman beda di perhitungannya. Kalau parameternya sama aja. Dari SSE-nya nggak beda jauh lah ya. Oke, ini semuanya stepnya sama aja. Cuman tadi kalau multiplikatif ada ketambahan argumen seasonal tadi ya. Seasonalnya kalau aditif secara defaultnya itu aditif. Jadi di sini kalau mau multiplikatif seasonalnya tinggal diganti. Oke, tadi kita lihat ini juga lumayan kan ya, lumayan bagus untuk multiplikatifnya. Oke, ini mungkin intervalnya lebih pendek ya selang kepercayaannya. 2,65 tadi kayaknya juga 2,65 sekian gitu. Ini kalau kita bandingkan memang ternyata aditif sama multiplikatif ini untuk data ini nggak beda jauh ya. Ini merah sama hitam itu hasil ramalannya, yang merah itu yang aditif, yang hitam itu yang multiplikatif. Ini berhimpit, artinya hasil ramalannya ya akan nilainya sangat mirip. Kalau kita bandingkan mungkin di sini ya nggak beda jauh lah ya. Oke, bentar, ini misal akurasi. Buka dulu ya. Format. Di sini kalau kita lihat itu mape dari yang ini yang pertama ini yang aditif ya, yang nilainya aditif mapenya 2,59, multiplikatif 2,65 ya, nggak beda jauh lah ya, mungkin nggak signifikan bedanya, jadi hampir mirip. Tapi mungkin dari sini dari SSE, MSE dan yang lainnya kita bisa melihat kalau aditif lebih baik untuk data ini karena tadi memang selangnya hampir sama sih, yang nggak terlalu ada beda. Oke, aman aja untuk dekomposisi itu untuk melihat. Jadi di data time series itu kan setiap data itu ada 3 komponen, ada komponen trend, kemudian seasonal sama komponen acaknya. Jadi di sini kita bisa melihat kira-kira data kita itu season, kalau dia ada trennya cenderung kemana, kemudian kalau ada seasonal, dia seasonalnya polanya kayak gimana, kemudian sisanya itu adalah komponen acaknya. Ini observe, ini adalah data kita, data yang kita miliki. Bisa dekomposisinya aditif atau multiplikatif ya. Ya ini hampir sama karena tadi memang nggak beda jauh ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Bentar, saya ini data dulu. Ada yang ditanyakan?
Inggris ya kan otomatis keluar atau iya lebih ke bahasa Inggris kita mencemarkan bahasa Inggris itu jadi bahasa nasional. Nanti kan kita lokal Pak. Nah kenapa jadi ini? Gue nggak tahu Mas nih. Ada selipang lu nggak kedengeran sama orang lain tapi di dalam hati lu ada jadi kedengeran makanya yang gue perhatiin dari dia dia seperti ini pada saat ngomong jorok lu pemain asing yang main naturalisasi betul ya kali tenaga kerja asing nggak seneng sama Elkan Bagot loh siapa lu nggak seneng sama Elkan Bagot alumni B apa yang tadi kan yang gitu bukan Oke, di kolom chat saya sudah mengirimkan data Excel. Silakan kalian download, kalian buka. Di situ di dalam file itu ada dua sheet ya yang terisi, ada sheet 1 sama sheet 2. Nah, itu ada dua data yang berbeda. Silakan kalian coba itu menggunakan smoothing yang sudah kita pelajari, baik moving average, eksponensial, atau hot winter. Kira-kira metode mana yang paling cocok untuk data itu? Di situ ada dua data dengan pola data yang berbeda. Kira-kira di ketiga metode itu untuk masing-masing data mana yang lebih cocok? Saya tunggu sampai berapa menit? 30 menit, nanti 30 menit habis waktunya. Oke, kita coba silakan bahas itu aja ya. Jadi, mau data sheet yang 1 atau sheet yang 2, silakan kalian coba untuk ketiga metode. Berarti ada, ya nggak tahu nanti hot winter di situ dua data itu nggak ada yang dia seasonal sih ya. Seasonalnya tadi nggak saya masukkan. Jadi antara moving average sama eksponensial, kira-kira lebih bagus yang mana? Terserah kalian mau nyoba yang sheet 1 atau 2. Sampai 21.50 kali ya. 20 menit, nanti silahkan untuk 10 menit, mungkin satu orang bisa menunjukkan hasilnya. Nggak harus dua-duanya ya, satu aja, tapi menggunakan 4 metode. Moving average, double moving average, kemudian single eksponensial, dan double eksponensial. Silahkan kalian coba. yang dipakai tuh kayak isi tuh justru karena aku ada beberapa expert yang memang tidak bisa diwakilkan kayak pemain bola itu beda pak masih beda beda
pemain-pemain kita juga jadi meningkat permainannya. Itu tuh gampang. Udah, jangan berpindah alih. Ini ya,
Nggak, ada dari Xi Jinping kan yang kita bahas kan. Iya, kan dia selalu dari itu. Kita kan tenaga kerja asing, Pak. Bisa dari Iya. Amerika. Bisa semuanya. Iya. Tapi yang Makanya dia terus nih, Pak, yang ngomongin Cina. Dia pengarahannya Cina. Xi Jinping. Apa? Enggak juga. Oh, apa?
Pokoknya itu kita akan menjadi satu karena tenaga kerja asing ada tenaga kerja asing. Oke, ini udah 21.50. Silakan satu orang, silakan siapa yang mau menunjukkan hasil yang sudah dikerjakan. Saya stop share ya. Silakan salah satu. Siapa ada yang mau sukarela atau ditunjuk ini? Ini giliran mau ditunjuk berkurang orangnya. Tadi kayaknya 30-an ya. Ini hilang lagi. Silakan siapa salah satu daripada ditunjuk.